The early mornings, whatever the weather, the pests, the weeds, diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table, caring about nature and the land, and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Cindy Nurmala dalam acara webinar BASF. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani semuanya yang sudah hadir sore hari ini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita sore hari ini. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih yang sudah hadir mengikuti kegiatan kita sore hari ini kira-kira dari wilayah mana saja? Bisa langsung diketik di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Minggu lalu kita sudah menyimak dan belajar mengenai hama serangga. Nah, kali ini kita akan belajar lagi mengenai hama nih. Jadi kira-kira hama apa yang akan kita bahas sore hari ini? Baik, sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk tema kita sore hari ini adalah kendala dan pengendalian hama untuk meningkatkan hasil panen. Nah, siapa nih Bapak dan Ibu di sini yang ingin hasil panennya melimpah? Pasti semuanya menginginkan hal itu ya. Jadi sebelumnya kita harus mengendalikan hama-hama. Kalau misalkan terserang hama ulat mungkin atau hama lainnya, atau pernah terserang hama ulat yang mengakibatkan hasil panen menurun, itu pasti Bapak dan Ibu menginginkan untuk segera mengendalikannya. Nah, di sore hari ini kita akan mengadakan kegiatan webinar sesi tanya jawab. Sebelumnya kami sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari Facebook Petani Sejahtera yang sudah ditanyakan Bapak dan Ibu sebelumnya di kolom komentar kami. Nah, nanti akan dijawab oleh pakar-pakar yang sangat luar biasa sore hari ini. Nah,
mengenai pertanyaan-pertanyaan itu seputar produk kami yaitu insektisida Immunit serta solusinya secara live bersama narasumber kita sore hari ini. Jika Bapak dan Ibu nantinya ada pertanyaan seputar materi kita bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan penjelasannya secara langsung ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan simak baik-baik karena nantinya di akhir acara akan ada kuis yang berhadiah yang tentunya berkaitan erat dengan materi kita sore hari ini. Jadi tentunya Bapak dan Ibu harus menyimak baik-baik ya untuk materi kita sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita sore hari ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Adi Sunu Harimurti, selaku Crop Manager dan juga Vegetable PT BASF Indonesia. Kemudian yang kedua ada Mas Dika Wahyu Setiawan, selaku Product Development Eksekutif PT BASF Indonesia. Baik, selamat sore Bapak Adi dan juga Mas Dika, apa kabar? Selamat sore Mbak Cindy, alhamdulillah kabar baik, Mbak Cindy juga baik-baik ya. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Oke, iya jadi gimana ini Pak Adi dan juga Mas Dika persiapannya untuk webinar sore hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kita mencoba menjawab pertanyaan yang masuk di Facebook. Oke, siap. Iya, jadi sore hari ini Pak Adi dan juga Mas Dika, kita akan belajar bareng-bareng lagi ini bersama Bapak dan Ibu petani yang sudah hadir di webinar sore hari ini. Jadi sebelumnya saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook kita, di Facebook Petani Sejahtera, itu mengenai produk kita ini, produk Immunit. Nah, nanti akan saya bacakan pertanyaannya, kemudian nanti mohon untuk Bapak Adi dan juga Mas Dika dibantu untuk menjawab pertanyaannya. Begitu ya? Siap. Baik, Mbak, siap. Oke, baik. Mungkin bisa kita mulai ya Pak untuk talk show sore hari ini? Ya, bisa Mbak, silakan. Ya, oke. Untuk saat ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di Facebook kita. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa bahan aktif Immunit? Nah, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Pak Adi. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang menanyakan ini. Bahan aktif Immunit itu ada dua. Yang pertama adalah alfa-sipermetrin dengan kandungan 75 gram per liter dan teflubenzuron 75 gram per liter. Alfa-sipermetrin ini termasuk dalam golongan piretroid. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak mengenal tentang alfa-sipermetrin di pasaran. Dan satu lagi, teflubenzuron ini adalah masuk dalam golongan IGR atau Insect Growth Regulator. Jadi dia mengatur perkembangan perkembangan hama supaya dia tidak masuk ke stadia berikutnya. Jadi dua bahan aktif ini saling mendukung dan istimewa sekali bekerja di dalam Immunit. Begitu Mbak Cindy. Oke, baik Bapak. Jadi ada dua bahan aktif ya Pak untuk Immunit ini? Ya, betul. Betul. Oke, baik. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Ya, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kerja dari Immunit ini? Nah, tadi kan sudah kita bahas apa saja bahan aktifnya, kemudian sekarang ini cara kerjanya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Adi? Iya. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar, jadi bahan aktif Immunit ini dua, tadi saya sudah sampaikan. Alfa-sipermetrin ini istimewanya adalah karakteristik ya dari produk dengan golongan piretroid ini adalah cara kerjanya yang cukup cepat. Dengan dosis yang diperlukan hanya sedikit, dosisnya rendah saja dan relatif aman terhadap burung dan mamalia, terhadap lingkungan. Bahkan dia kalau misalnya kena ke tanah atau ke air, dia akan segera terurai dan tidak menjadi racun yang beracuni lingkungan. Itu cara kerja dari alfa-sipermetrin ya. Jadi dia bekerja knockdown, kontak ya, dan cepat. Bahan aktif yang kedua itu adalah teflubenzuron. Seperti tadi saya sampaikan bahwa teflubenzuron ini masuk dalam golongan IGR ya, dan karakteristik dari
insektisida dalam golongan IGR ini atau di dalam grup 15, dia bekerja menghambat pertumbuhan kitin serangga. Jadi serangga itu dalam periode kehidupannya dia selalu berganti kulit lah ya. Kulitnya dari bahan kitin, bahan seperti kuku begitu. Nah, si teflubenzuron ini menghambat pertumbuhan kitin. Artinya si serangga ini dalam periode stadia atau instar berikutnya dia tidak bisa membentuk pelindung dirinya dan dia akan mati, akan lemah. Itu ya, cara kerja dari teflubenzuron, dan istimewanya adalah imunit ini baik alpha-sipermetrin maupun teflubenzuronnya dia merupakan bagian atau masuk dalam program anti resistensi, karena sejauh ini belum ada golongan IGR yang resisten. Begitu kurang lebih cara kerjanya dari alpha-sipermetrin dan teflubenzuron. Oke, baik Bapak. Ya, jadi ini ya Pak ya, dia ini aman untuk hama-hama yang hewan yang bukan sasarannya, begitu lebih tepatnya ya Pak untuk imunit ini. Iya. Oke, jadi kalau misalkan petani-petani menggunakan imunit ini mereka tidak akan takut lagi. Misalkan mereka ada hewan yang tidak sengaja masuk ke lahannya, begitu tidak akan menyebabkan kerugian gitu ya. Iya. Relatif sebetulnya lebih aman terhadap lingkungan maupun hewan bukan sasaran, tapi tetap saja kita harus menjaga produk-produk yang digunakan, produk pestisida yang digunakan jauh dari hal-hal yang bisa mencemari lingkungan maupun hewan gitu Mbak ya. Secara umum kita juga tetap harus bersikap hati-hati. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya untuk pertanyaan kedua ini. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ini. Ya, pertanyaan ketiga adalah imunit dapat diaplikasikan kepada tanaman apa saja? Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mas Dika? Iya Mbak Cindy, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, imunit dapat diaplikasikan kepada tanaman apa saja? Ya, baik. Jadi untuk imunit ini merupakan salah satu produk insektisida terbaru dari PT BASF Indonesia yang tujuannya itu untuk mengendalikan ulat-ulatan dan beberapa hama penghisap. Di sini untuk target tanaman apa saja, untuk imunit ini sudah teregistrasi untuk di 5 crop yang sering ditanam oleh Bapak Ibu para petani di Indonesia semuanya. Yang pertama itu ada di cabai. Untuk di cabai ini kita ada target sasaran hamanya itu ulat buah, atau lebih tepatnya ulat penggerek buah Helicoverpa armikira. Kemudian yang kedua, kita juga imunit ini terdaftar di bawang merah untuk mengendalikan trips. Yang ketiga, untuk tanaman yang terdaftar itu ada kacang tanah, di mana imunit ini mampu untuk mengendalikan hama penggulung daun Lamprosema indicata. Kemudian yang keempat ini ada pada tanaman kubis. Pada tanaman kubis kita tahu bahwa ada ulat yang sering mengganggu pertumbuhan tanaman, yaitu ada ulat Lutella xylostella yang biasa menyerang daun tanaman kubis. Juga ada ulat Croxidolomia pavonana atau biasa menyerang bagian crop dari tanaman kubis. Kemudian yang terakhir ini kita terdaftar, imunit ini terdaftar pada tanaman tomat untuk mengendalikan hama penggerek buah tomat, yaitu Helicoverpa armikira. Jadi untuk sejauh ini imunit telah teregistrasi di 5 tanaman itu Mbak Cindy dan Bapak Ibu semuanya, di cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan juga kacang tanah. Oke, baik. Jadi seperti yang bisa dilihat di slide ya Mas ya, itu untuk daftar tanaman kemudian hama sasarannya gitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Ya, kemudian mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada di pertanyaan keempat. Ya. Pertanyaan keempat dari petani ini di Facebook kita. Kapan waktu terbaik penggunaan produk imunit? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh
Mas Dika? Baik, jadi kapan waktu yang terbaik untuk menggunakan produk Immunit ini? Jadi Immunit ini yang tadi sudah sempat disampaikan Pak Adi Sunu, dia ada kandungan 2 bahan aktif, yaitu teflubensuran dan juga alfasipermetrin. Untuk waktu aplikasinya sendiri, Immunit ini kita rekomendasikan untuk aplikasinya itu di preventif atau di serangan awal. Jadi ketika di situ kita sudah mulai melihat gejala serangan ulat, baik itu pada ulat penggerek buah tomat ataupun ulat yang menyerang tanaman kubis, Blutella ataupun Croxi, dan di situ masih gejala-gejala serangan awal, itulah waktu yang efektif untuk kita mengaplikasikan Immunit itu. Selain itu juga untuk Immunit ini penggunaannya sangat fleksibel. Dia bisa tunggal dengan aplikasi preventif ataupun dia juga bisa digunakan sebagai selingan ataupun juga bisa dicampur dengan pestisida atau insektisida lain untuk mengendalikan hama serangga sasaran ini, tepatnya yaitu aplikasi preventif atau saat serangan awal, sehingga hasil efikasinya itu akan lebih baik. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, jadi produk Immunit ini lebih baiknya memang digunakannya pada saat awal tanam ya Mas ya, agar pengendaliannya mungkin bisa lebih cepat, kemudian tanamannya bisa lebih terhindar dari hamanya itu lebih cepat, kemudian hasilnya nanti juga peningkatan hasilnya juga terlihat bagus begitu ya Mas ya. Iya, lebih awal mengendalikan sehingga tanaman juga pertumbuhannya bisa lebih optimal, seperti itu Mas. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini, ada hama apa saja yang bisa diatasi oleh Immunit? Nah, mungkin ini bisa dibantu oleh Mas Dika untuk menjawabnya. Boleh, Mbak. Ini pertanyaan hampir sama dengan yang tadi ya, saya rasa. Jadi memang untuk hama-hama apa saja yang bisa dikendalikan oleh Immunit ini sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara pada tanaman cabai, pasti cabai ini kan yang diinginkan petani yaitu tanamannya tumbuh subur, kemudian bunganya lebat, dan pada akhirnya bisa memberikan hasil panen yang optimal. Di sini Immunit berfungsi untuk mengendalikan serangan ulat buah atau ulat penggerek buah cabai, yaitu Helicoverpa armigera. Yang mana biasanya serangan-serangan ulat ini jika dibiarkan itu akan mengurangi potensi panen yang bisa dihasilkan dari tanaman. Kemudian untuk hama yang kedua pada tanaman tomat sama, yaitu Helicoverpa armigera atau penggerek buah tomat, yang itu bisa dikendalikan dengan Immunit, cukup menggunakan konsentrasi 0,6 mili per liter atau dengan dosis sekitar 300 mili per hektar dengan volume semprot 500 liter per hektar. Kemudian untuk hama lain yang bisa dikendalikan seperti pada tanaman kubis itu ada ulat Croxidolomia pavonana atau ulat crop pada kubis, juga ada ulat Blutella atau Blutella celostella. Memang biasanya dua ulat ini yang sering menyerang pada tanaman kubis. Kalau kita bicara ulat kubis, pasti akan ada dua serangan hama ulat ini. Kemudian di kacang tanah, kita juga bisa untuk mengendalikan hama penggulung daun, Lamprosema indicata. Kemudian di bawang merah ini menariknya, selain untuk hama ulat, kita juga bisa untuk mengendalikan hama penghisap seperti trips pada bawang merah. Immunit cukup bagus untuk mengendalikan serangan hama trips pada bawang merah. Begitu Mbak Cindy. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Iya, sangat jelas sekali Mas Dika untuk penjelasannya. Jadi kita lebih tahu nih Bapak dan Ibu di rumah juga pastinya kalau misalkan ada terserang hama ulat nih di cabainya, ini ulat apa ya? Kemudian pengendaliannya seperti apa ya? Kok ini ulatnya banyak sekali di cabai gitu. Jadi bisa menggunakan produk Immunit ini ya Mas ya. Kemudian untuk dosisnya juga tergolong tidak terlalu banyak ya Mas ya. Jadi hemat begitu untuk petani-petani jika menggunakan produk Immunit ini. Oke, baik. Kemudian lanjut di pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
sebaiknya imunit digunakan dengan dosis berapa dan penggunaannya berapa kali dalam satu kali musim tanam? Ini mungkin bisa dibantu oleh Pak Adi untuk menjelaskannya, Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Cindy. Ya, imunit tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika bahwa imunit dianjurkan dengan konsentrasi 0,6 mili per hektar. Ya, kalau misalnya kondisinya memerlukan agak sedikit ditambah bisa sampai maksimum 1 mili per 1 mili per liter, 0,6 mili sampai 1 mili per liter air, atau di 300 sampai 400 mili per hektar. Itu penggunaannya. Dan kita menganjurkan tadi seperti disampaikan seawal mungkin pada saat serangan baru mulai, karena memang di situ tingkat kerusakannya juga masih sangat sedikit ya, jadi jangan sampai nunggu rusak banyak gitu. Dan kita menganjurkannya 2-3 kali dalam satu musim di awal pertanaman saja gitu ya. Jadi atau di awal serangan. Jadi kalau misalnya dalam satu musim itu diperlukan juga untuk menyemprot ulat kembali, Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk tingkat lanjut dengan produk yang lain, atau diselang-seling ya penggunaannya dengan imunit ataupun dicampur bila diperlukan. Demikian Mbak Cindy. Iya, baik Pak Adi, terima kasih banyak untuk jawabannya ya Pak ya. Jadi untuk dosisnya ini juga tergolong lebih rendah ya Pak ya dari produk-produk lainnya, betul. Begitu ya Pak ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yaitu seberapa efektif imunit terhadap hama ulat. Nah, mungkin ini bisa Mas Dika yang menjelaskan. Mas Dika bisa dibantu jawabannya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Seberapa efektif imunit ini jika kita gunakan untuk mengendalikan ulat? Sangat efektif Mbak Cindy. Dalam artian bahwa memang imunit ini dia memiliki bahan aktif alfa sipermetrin yang tadi juga sudah disampaikan Pak Adi, di mana dia bekerja secara kontak, cepat memberikan efek kepada ulat, dan juga kita di sini dibekali juga dengan IgR, di mana ini akan mengganggu proses pertumbuhan ataupun pergantian kulit dari serangga, atau di sini kita sebutnya ulat. Jadi memang imunit ini sangat efektif untuk mengendalikan ulat. Poin pentingnya di sini bahwasannya untuk imunit ini memang kita anjurkan untuk diaplikasikan seawal mungkin, sedini mungkin ketika serangan ulat itu masih di serangan awal ataupun di instar usia ulat yang masih awal. Jadi semakin awal dikendalikan itu akan lebih memberikan efek ke tanaman yang menjadi lebih baik, tanaman terhindar dari ulat sejak awal, dan pastinya akan memberikan pertumbuhan ke tanaman yang lebih baik gitu Mbak Cindy. Jadi imunit ini memang cukup efektif untuk mengendalikan ulat, seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik Mas Dika. Terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Dika. Jadi imunit ini sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat, begitu ya Mas Dika? Seperti yang sudah Mas Dika tadi jelaskan, beberapa hama-hama yang sudah yang terdaftar untuk imunit ini memang trips, ulat, dan lain-lainnya, itu juga sudah melalui percobaan dari produk imunit ini, begitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Kita sudah lakukan pengujian di beberapa hama sasaran dan itu memberikan hasil yang cukup bagus untuk imunit ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Mungkin lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu ya, sebaiknya imunit digunakan dengan dosis berapa dan penggunaannya? Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah imunit bisa untuk mengatasi seberapa efektif imunit terhadap apakah imunit bisa untuk mengatasi ulat di tanaman bawang merah dan sebaiknya digunakan saat umur tanam berapa hari? Mungkin ini bisa dijelaskan Mas Dika? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Mungkin nanti juga Pak Adi sini juga bisa menambahkan.
Jadi memang imunit di sini kalau pertanyaannya apakah imunit ini bisa mengendalikan untuk ulat bawang merah, jawabannya bisa. Karena memang imunit ini memang target sasarannya itu ulat. Kemudian bagaimana cara aplikasi yang tepatnya? Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Adi dan juga saya tadi, bahwa memang imunit ini kita anjurkan untuk aplikasinya preventif. Kalau kita bicara bawang merah yang notabene di situ ulatnya Spodoptera exigua yang terkenal susah dikendalikan, memang untuk aplikasi imunit ini kita sarankan untuk aplikasi preventif atau sejak awal. Dan kita bisa sarankan untuk aplikasinya itu di kisaran 7 sampai 10 hari setelah tanam. Jadi memang untuk aplikasi awal sehingga lebih bisa mengendalikan untuk serangan dari Spodoptera exigua pada bawang merah. Seperti itu Mbak Cindy. Baik, mungkin ada bisa ditambahkan oleh Pak Adi untuk jawaban dari pertanyaannya ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Betul yang disampaikan oleh Mas Dika tadi, bahwa dianjurkan dipakai seawal mungkin untuk di bawang merah, karena memang ulat Spodoptera exigua di bawang merah ini cukup sulit ya untuk dikendalikan, sehingga kita berusaha untuk mengendalikan ulat Spodoptera exigua ini yang dalam stadia atau dalam instar 1 atau 2 maksimal gitu ya, 1 atau 2 di awal, dan kita berharap di awal pertanaman itu kondisi ulatnya juga masih dalam instar awal. Jadi memang preventif. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu ingin menambahkan atau menyeling dengan yang lain juga dipersilahkan. Di sini fungsi dari imunit apabila dicampurkan atau menjadi penyelang dari insektisida yang lain, yaitu adalah dia bisa mengurangi resiko resistensi. Jadi bisa memperlambat resiko resistensi dari insektisida secara keseluruhan yang digunakan oleh petani. Karena di dalam imunit ada teflubenzuron yang masuk dalam golongan IGR. Biasanya golongan IGR ini memang dikombinasikan dengan insektisida yang lain untuk mengurangi resiko resistensi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengurangi kecenderungan untuk selalu menambah konsentrasi di dalam tangkinya. Kadang-kadang kan di awal hanya perlu 10 mili misalnya per tangki. Nanti setelah beberapa bulan atau dalam 1 tahun itu jadi naik. Nah, apabila dikondisikan berupa selingan ataupun dicampur dengan imunit, kandungan IGR-nya ini bisa membantu petani untuk bisa menahan level resistensi dari insektisida yang ada yang digunakan di bawang merah. Tapi sebetulnya tidak hanya di bawang merah, tapi juga di tanaman yang lain. Demikian Mbak Cindy. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan juga Mas Dika untuk jawaban di pertanyaan ke-8 tadi. Sangat lengkap ya ini karena ada 2 jawaban yang memang sangat membantu untuk mungkin pertanyaannya ini untuk ulat di tanaman bawang merah begitu. Oke, baik. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, mungkin ada apakah imunit bisa dicampur dengan insektisida lain? Nah, mungkin ini bisa Pak Adi menjelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sekilas sudah saya sampaikan ya pada saat menjelaskan pertanyaan yang sebelumnya. Ya betul, saya tekankan lagi bahwa imunit ini bisa dicampur dengan insektisida yang lain. Fungsinya ya itu tadi untuk menguatkan, kemudian juga untuk membantu insektisida yang digunakan petani secara keseluruhan ya, untuk bisa menahan laju resistensi dari hama itu. Seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya sebuah insektisida digunakan secara terus-menerus oleh petani, itu ada kecenderungan untuk menjadi kebal. Banyak petani yang menuduh ini kandungannya dikurangi. Tapi sebetulnya bukan karena kandungannya dikurangi, tapi karena memang terlalu sering digunakan sehingga si ulat itu merespon untuk
menjadi lebih kebal. Itu yang coba untuk dihambat, ditahan laju resistensinya oleh imunit dengan cara tadi dicampur maupun diselang-seling. Begitu. Jadi prinsipnya adalah imunit memang bisa untuk dicampur dengan insektisida yang lain dan memang kalau diperlukan ya dipersilakan untuk dicampur. Oke, jadi bisa digunakan tunggal, kemudian bisa dimix dengan insektisida lain, juga bisa diselang-seling dengan produk lain begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, oke. Mungkin kebiasaan petani, mungkin beberapa petani memang mencampur pestisida ataupun menggunakannya secara selang-seling, itu juga tidak masalah ya Pak di produk Immunit ini? Iya, tidak masalah, tapi secara umum kalau boleh saya sarankan kepada petani, apabila mencampur, memerlukan untuk mencampur 2 insektisida, mohon tidak mencampur lebih dari 2 insektisida. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jangan mencampur insektisida dari grup yang sama. Itu akan membuang-buang uang karena cara kerjanya sama, gitu ya. Misalnya merek A dengan merek B, itu dalam satu grup misalnya, satu grup 8 misalnya, atau grup berapapun di situ ya, grupnya mereknya beda tapi grupnya sama, itu punya cara kerja yang sama, sehingga resiko untuk menjadi resisten akan menjadi lebih tinggi, lebih cepat. Jadi kami menyarankan kalaupun mencampur atau menyeling dengan insektisida yang lain, gunakanlah insektisida dari grup yang berbeda. Bapak dan Ibu bisa lihat nomor grup ini di label botolnya. Sekarang sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan peraturannya oleh pemerintah untuk setiap perusahaan mencantumkan grup dari insektisida buatannya. Demikian Mbak Cindy. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin menggunakan Immunit ini, bisa loh digunakan dengan insektisida lain maupun diselingi dengan insektisida lain. Mungkin ada beberapa produk pilihan atau produk-produk favorit Bapak dan Ibu lainnya. Oke, baik. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ada apakah Immunit mampu untuk mengatasi hama ulat pada jeruk? Nah, mungkin ini bisa dibantu dijelaskan oleh Mas Dika. Ya, terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Ini untuk pengendalian Immunit pada hama ulat pada jeruk memang sejauh ini kita masih belum banyak pengujian ya, apalagi untuk ulat yang menyerang pada tanaman jeruk. Dan mungkin kalau kita melihat dulu dari sisi ulatnya, yang saya ketahui di tanaman jeruk ini mungkin ada beberapa jenis ulat seperti ulat keket, kemudian ada juga yang ulat gantung, ulat jengkal, dan biasanya itu ulat-ulat yang sering memakan atau merusak bagian daun dari tanaman jeruk. Jadi memang kalau melihat dari sisi pengujian ataupun rekomendasi, kita belum ada rekomendasi ataupun belum ada hasil uji untuk Immunit ini dalam mengendalikan ulat jeruk. Namun demikian, ketika memang kalau kita melihat dari sisi bahan aktif ya ataupun isi dari Immunit itu yang kecenderungan bahwa bahan aktif yang sama, itu ketika Bapak Ibu petani sudah sempat menggunakan dan itu hasilnya bagus juga, saya rasa sih bisa dicobakan. Namun demikian memang harus penggunaannya itu secara bijaksana, karena memang untuk Immunit ini belum banyak pengujian yang mengarahkan untuk di pengendalian ulat pada tanaman jeruk. Tapi kalau memang itu bisa dikendalikan, misal Bapak Ibu petani ada sedikit coba sedikit dan itu hasilnya berhasil, ya mungkin itu bisa digunakan untuk mengendalikan ulat pada tanaman jeruk. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Dika. Jadi untuk Immunit ini kalau lebih bagus memang disarankan penggunaan pestisida ini sesuai dengan yang didaftarkan saja begitu ya Mas ya? Iya. Karena itu memang sudah kita lakukan pengujian dan itu memang hasilnya sudah cukup bagus untuk mengendalikan ulat. Oh, oke, baik. Ya, mungkin ini ada sangkut pautnya juga nih Mas dengan pertanyaan kita selanjutnya, yaitu ada
mampukah imunit mengatasi ulat FAW? Nah, ini bisa dibantu jawab juga Mas Dika. Mampukah imunit mengatasi ulat FAW? Baik, jadi sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, yang di bawang merah Spodoptera exigua. Ini untuk ulat FAW menyerang pada tanaman jagung dan merupakan hama penting yang saat ini sedang menyerang pada tanaman jagung, khususnya Bapak Ibu petani di Indonesia. Untuk imunit ini apakah bisa untuk mengendalikan FAW? Imunit ini mampu untuk mengendalikan FAW, terlebih untuk serangan-serangan yang skalanya masih dini. Jadi memang kita gunakan untuk mengendalikan FAW pada instar awal, kemudian pada usia jagung yang masih awal, biasanya kita aplikasikan di 7 hari. Namun demikian, ketika kita sudah menemukan gejala serangan yang mulai melebar, mulai bertambah, itu untuk imunit ini kita bisa rekomendasikan untuk bisa dicampur dengan bahan insektisida lain. Misalnya insektisida jenis A atau jenis B yang memiliki cara kerja yang berbeda, dan itu akan memberikan sinergisme atau tambahan efikasi ya, sehingga hasil pengendalian terhadap ulat FAW yang biasanya menyerang pada pertanaman jagung Bapak Ibu semuanya itu bisa dikendalikan secara lebih menyeluruh dan lebih bersih. Jadi itu Mbak Cindy, imunit ini bisa digunakan untuk mengendalikan serangan ulat FAW, dan ketika serangannya sudah mulai tinggi itu bisa kita rekomendasikan untuk dimix dengan bahan aktif lain, sehingga mampu untuk meningkatkan level efikasi dari pengendalian ulat FAW itu sendiri. Oke, jadi agar ulat FAW-nya ini juga lebih pembasmiannya atau pengendaliannya lebih manjur gitu, bisa digunakan di mix dengan insektisida lain begitu ya Mas Dika? Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Nah, saya juga ingin mengingatkan dengan Bapak dan Ibu semuanya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi kita yang sudah disampaikan sore hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik. Lanjut di pertanyaan berikutnya, ada imunit tahan berapa lama setelah diaplikasikan? Oke, mungkin ini bisa dibantu Pak Adi untuk menjelaskannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi Bapak dan Ibu, imunit ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 1 minggu di tanaman ya. 1 minggu di tanaman sebetulnya bisa maksimum sampai 10 hari. Tapi kelihatannya kalau di sayuran Bapak dan Ibu juga belum terbiasa ya menyemprot, jangankan 10 hari. 7 hari juga tidak terbiasa. Tapi kalau kita lihat di grafik ini di layar, imunit ini bisa mengendalikan dan cukup efektif dibandingkan apa yang biasa digunakan oleh petani di lapangan. Itu kita uji dan amati setiap 7 hari, dan itu imunit ini bisa bertahan mengendalikan sampai 7 hari. Sebetulnya kalau misalnya Bapak dan Ibu terbiasa menyemprot 3 hari sekali atau 4 hari sekali, dan mau mencoba-coba melihat apakah dalam 7 hari ini bisa cukup bertahan, bisa dicoba. Jadi ya memang mungkin tidak seluruh plot dulu ya, beberapa tanaman dulu atau beberapa meter persegi gitu untuk dicoba, karena karakteristik dari salah satu bahan imunit teflubenzuron ini yang masuk dalam golongan IGR, dia memang cara kerjanya agak sedikit lebih lambat, lebih startnya lebih lambat begitu, tapi dia bisa bekerja bertahan cukup lama begitu ya, 7 sampai 10 hari. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu pengen lihat efeknya, bisa dicoba. Silakan. Tidak disemprot dulu sampai 7 hari, apakah memang bisa bertahan seperti itu? Nah, ini istimewanya dari IGR. Begitu Mbak Cindy, kurang lebih jadi sekitar 7 hari. Oke, jadi sekitar 7 hari ya Pak ya untuk jangka waktunya ini gitu. Oke. Ya, lanjut di pertanyaan selanjutnya ada
Ya, berapa hari? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berapa hari efek aplikasi imunit akan terlihat? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mas Dika untuk jawabannya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi memang untuk pertanyaan ini sebetulnya ada kaitannya juga ya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi Sunu. Jadi kapan sih efek imunit ini bisa kita lihat? Sebetulnya untuk imunit ini ketika kita aplikasikan di pagi hari, untuk beberapa hama atau ulat-ulat tertentu yang masih dalam instar awal atau instar kecil, itu dalam hitungan jam kita bisa lihat reaksinya ya. Jadi memang secara efek imunit ini memberikan efek knockdown. Knockdown itu belum tentu hama itu langsung mati, bukan, namun memang ada gejala-gejala keracunan yang itu ditampilkan oleh gelagat hamanya. Kalau ulat biasanya dia sudah tidak aktif bergerak, kemudian mungkin kalau dia ada di atas dia akan terjatuh, hilang keseimbangan. Itulah efek knockdown yang nanti mungkin dalam hitungan beberapa jam setelah aplikasi itu bisa diamatin oleh Bapak Ibu semuanya. Namun demikian ketika kita bicara efek imunit ini kepada tanaman, sebetulnya kalau untuk efek kepada tanamannya itu lebih kaitannya menjaga atau mengendalikan dari serangan ulat ya. Mungkin bisa saya sedikit ceritakan bahwa memang selain alfa-sipermetrin, kandungan teflubensuron yang merupakan salah satu IgR itu, ketika imunit ini mengenai tubuh ulat ataupun tubuh hama sasarannya, itu akan memberikan efek mengganggu pergantian kulit ataupun pertumbuhan kitin dari si ulat, sehingga dalam 1-2 hari ke depan ketika proses ganti kulit atau kitinase itu terjadi, si hama akan mengalami gampangnya gejala keracunan. Jadi dia tidak bisa memaksimalkan proses pergantian instarnya, sehingga dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya dia akan mati karena terganggunya proses fisiologisnya, dan pada akhirnya ulat-ulat yang ada pada pertanaman Bapak Ibu semuanya itu akan terhindar dari serangan ulat, karena memang di sini efek IgR-nya sedikit lambat ya, dia memang mengganggu proses pergantian kulit ataupun proses fisiologis pembentukan kitinasenya itu. Jadi bisa dilihat pada tanamannya itu kita bisa amati dari hari ke hari itu akan semakin sedikit ulat yang terlihat. Kemudian efeknya di tanaman itu jadi lebih bersih dari gejala-gejala serangan ulat. Misal kita lihat di serangan Helicobacter papa di mana jumlah buah terserangnya semakin turun ketika kita aplikasikan imunit. Kemudian misalnya pada tanaman kubis di mana hari ke hari serangan ulatnya semakin menghilang, itulah efek yang diberikan oleh imunit karena aplikasinya itu sejak awal, sehingga dengan diaplikasikan sejak awal sejak dini itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu Mbak Cindy. Ya, terima kasih banyak Mas Dika untuk jawabannya. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya ya Mas ya dengan pertanyaan kita selanjutnya, yaitu apakah imunit ini bisa meningkatkan hasil panen nih Mas? Bisa dijelaskan untuk apa sih keistimewaan-keistimewaannya dari si imunit ini Mas? Iya, baik, ini lanjutan ya, sebenarnya tadi juga sudah ini ya sedikit disinggung bahwa memang untuk imunit ini sebenarnya imunit ini tidak meningkatkan hasil panen Bapak Ibu semuanya. Imunit ini tidak bisa meningkatkan hasil panen Bapak Ibu semuanya, baik itu panen tomat, panen kubis dan lain sebagainya. Hanya saja imunit ini akan mengendalikan serangan hama ulat yang pada saat itu menyerang tanaman Bapak Ibu. Jadi ketika ulatnya sudah dikendalikan, pastinya ketika kita bicara tomat, ulat penggerek buahnya sudah terkendali, makanya jumlah potensi petikan buah tomatnya akan bisa dipertahankan, sehingga banyak
potensi hasilnya itu akan lebih banyak daripada yang tidak kita aplikasikan ataupun serangan ulatnya itu masih ada. Pun juga ketika tanaman kubis kita sudah aplikasikan imunit, itu tujuannya bukan untuk meningkatkan bobot, melainkan untuk mengendalikan ulat kubisnya sehingga ulatnya bisa terkendali dan tanamannya bisa tumbuh optimal, yang nanti pada akhirnya akan mempertahankan potensi hasil dari si kubis tersebut. Jadi poinnya di sini memang imunit ini dia tidak meningkatkan hasil, dia tidak meningkatkan potensi hasil, namun dia akan lebih mempertahankan potensi hasil panen karena dia akan mengendalikan serangan hama ulat yang ada pada tanaman. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik Mas. Jadi imunit ini tadi bisa diulangi sekali lagi Mas, biar petani Bapak dan Ibu ini ingat imunit ini dia mempertahankan. Iya, dia akan mempertahankan potensi hasil panen yang ada pada tanaman Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan meningkatkan ya. Jadi kalau meningkatkan itu biasanya potensi hasilnya misal ada 12 kintal, jadi setelah menggunakan imunit jadi naik bisa jadi 15-16. Dia imunit ini lebih untuk mengendalikan ulatnya. Terkait hasil panennya, karena ulatnya terkendali, jadi potensi hasil panennya itu bisa dipertahankan, bisa bisa dijamin lah panen potensinya akan sekian gitu. Tidak ada pengurangan hasil panen seperti itu Mas. Iya, jadi nanti untuk hasil panennya ini tidak berkurang, tapi untuk pengendalian hamanya itu bisa dikendalikan oleh si imunit ini, gitu ya Mas Dika? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Kemudian kita bisa lanjut di pertanyaan selanjutnya, ada ini. Apa yang terjadi jika saya mengurangi dosisnya, tetapi jumlah aplikasinya yang saya tambah? Nah, mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Adi, Bapak bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi begini ya Bapak dan Ibu, mengurangi dosis dengan menambah jumlah aplikasi itu sebetulnya sesuatu yang berbeda. Jadi bukan akumulasi jumlah bahan aktif secara periode tertentu ya, misalnya sekarang setengah, besok setengah, itu jumlahnya jadi 1 totalnya, bukan seperti itu. Tapi ini menyangkut paparan atau jumlah paparan yang diterima oleh hama itu pada saat itu. Jadi kalau di pengendalian hama ini, misalnya Bapak dan Ibu mengurangi, katakanlah imunit ini sarannya adalah 300 mili per hektar atau 0,6 sampai maksimal 1 mili per liter, Bapak Ibu kurangi menjadi 0,4 misalnya mili per liter konsentrasinya, itu yang pertama resikonya adalah keefektifannya berkurang, daya bunuhnya menjadi berkurang, itu yang pertama. Sehingga Bapak dan Ibu nanti perlu menyemprot lagi dengan jumlah mili atau dosis yang lebih banyak sehingga harus mati. Ini kan jadinya malah jadi 2 kali. Dan resiko kedua adalah setelah yang pertama tadi hamanya tidak mati, yang kedua adalah seringnya hama mendapatkan paparan di bawah dosis matinya, itu akan meningkatkan resiko resistensi dari hama itu sendiri. Jadi misalkan Bapak dan Ibu menyemprot di bawah dosis selama hampir 1 musim misalnya, itu nanti di musim ke depan akan ada risiko hama itu akan menjadi lebih kebal, walaupun Bapak dan Ibu kemudian menggunakan dosis yang pas, dosis yang optimal. Jadi itu salah satu risiko, dan kami selalu mengingatkan kepada petani, apabila gunakan dengan dosis sesuai anjuran, sesuai dengan yang direkomendasikan. Misalkan pun, ini saya kurangi dosisnya setengah, kemudian saya campur dengan insektisida B, dosisnya dikurangi setengah, ini sebetulnya menjadi tidak efektif karena
masing-masing itu punya cara kerja sendiri-sendiri. Misalnya insektisida imunit ini punya cara kerja A, seperti tadi sudah diterangkan, sudah kami terangkan juga. Kemudian dicampur dengan insektisida B setengah dosis, itu punya cara kerja yang berbeda lagi, sehingga masing-masing juga tidak optimal. Nah, itu yang kita khawatirkan ini akan menjadi resisten. Jadi kembali lagi, kita tidak menganjurkan untuk mengurangi dosis, walaupun itu diulang lebih banyak dari yang anjuran, hasilnya tidak akan cukup signifikan. Demikian, malah akan menimbulkan resiko resistensi di jangka waktu menengah panjang. Begitu, Mas. Iya. Oke, selain resistensi mungkin malah lebih boros ya Pak kalau misalkan penggunaannya berulang-ulang begitu ya. Iya, betul. Iya, baik Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya ini. Ada yang lebih penasaran lagi mungkin ini. Oke, apa yang terjadi kalau dosisnya saya lebihkan dari anjuran? Nah, mungkin ini Pak Adi bisa bantu jawab Bapak. Kalau tadi dikurangi, nah kalau ini dosisnya dilebihkan Pak. Ya, yang jelas apabila dosis dilebihkan, pasti biayanya akan jadi lebih juga dari anjuran. Demikian. Itu satu. Yang kedua adalah pasti lebih mahal. Memang insektisida ini dia punya range seperti imunit. Ini punya range 0,6 sampai 1 mili per liter. Begitu itu dosis maksimalnya. Kalau lebih dari itu, ya memang bisa mati karena memang paparannya akan jadi tinggi sekali. Kemudian resikonya adalah ya Bapak dan Ibu akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Dan kalau berdasarkan hasil penelitian secara umum, jadi kalau insektisida digunakan, sebetulnya tidak hanya insektisida, tapi juga fungisida maupun herbisida. Apabila dosis dinaikkan, itu memang akan meningkat efikasinya atau efektivitasnya. Dinaikkan lagi, meningkat lagi, dinaikkan lagi, itu tidak meningkat, tetap sampai level tertentu, misalnya dinaikkan dari anjurannya 0,5 mili, kemudian dinaikkan jadi 1 mili, lebih efektif. Kemudian dinaikkan 1,5 mili, lebih efektif lagi. Dinaikkan menjadi 2 mili, belum tentu menjadi lebih efektif. Itu dalam level dosis tinggi tertentu, dinaikkan berapa kali pun, efektivitasnya akan mendatar, akan tetap. Jadi efektivitasnya akan tetap seperti itu, tapi Bapak dan Ibu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Dika ini untuk pertanyaan terakhir, Mas. Tambahan dari saya, sebetulnya sudah lengkap banget ya apa yang disampaikan oleh Pak Adi Sunu tadi. Mungkin di sini saya hanya perlu menggarisbawahi bahwasanya memang ketika pada label rekomendasi itu sudah tersedia ya, baiknya memang aplikasi pestisida itu kita sesuaikan dengan label rekomendasinya. Apa tidak bisa Mas diturunkan? Ya bisa, tapi nanti efeknya bahwa untuk efikasi atau level daya bunuhnya itu pasti akan berkurang sehingga hasilnya nanti tidak akan optimal. Terus jika ditambahkan ya betul apa yang disampaikan Pak Adi, itu akan bisa meningkatkan efikasi. Namun ketika kita sudah melakukan aplikasi sesuai dengan label rekomendasi dan itu hasilnya sudah cukup bagus ya, kami sarankan Bapak Ibu semuanya cukup menggunakan sesuai dengan label dosis rekomendasi yang sudah tertera, dan itu akan lebih bisa mengendalikan atau manajemen resistensinya juga akan lebih terjaga daripada kita melakukan pengurangan dosis ataupun penambahan dosis. Seperti itu Mbak Cindy. Oh, oke, baik. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Dika untuk mungkin produk-produk dari BASF untuk penggunaannya untuk di tanaman, Mas? Iya, jadi untuk imunit ini sendiri tadi sudah pernah disampaikan ya, bahwa memang tidak hanya pada
satu tanaman. Jadi kita ada beberapa tanaman yang itu bisa kita aplikasikan dengan produk Immunit, dan mungkin sudah nampak di layar Bapak Ibu semua, ini merupakan salah satu contoh spray program kita menyebutnya, atau produk-produk yang bisa diaplikasikan pada tanaman tomat. Di sini kita lihat bahwa Immunit ini bisa kita aplikasikan di awal ya, sejak awal ini untuk antisipasi terjadinya serangan ulat di fase-fase vegetatif. Pun juga sebetulnya kita bisa lakukan aplikasi di awal pembentukan buah, yang itu fase preventatifnya untuk mengendalikan serangan hama penggerek buah. Aplikasinya preventatif saat serangan awal, kemudian kita gunakan dosis rekomendasi yaitu di 300 ml per hektar, atau dengan hitungan 0,6 ml per liter air jika kita gunakan volume semprot 500 liter per hektar, dengan jumlah aplikasinya 2-3 kali per musim. Jadi memang untuk jumlah aplikasi ini harus kita batasi karena kaitannya dengan manajemen resistensi juga. Dan yang terakhir, untuk Immunit ini kita juga bisa gunakan baik itu tunggal ataupun dilakukan pencampuran dengan insektisida lain. Itu akan bisa lebih menjaga tanaman dari serangan hama yang ada di lahan Bapak Ibu semuanya. Begitu Mbak Cindy. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas nih bagaimana si Immunit ini, kemudian hama ataupun kendala-kendala yang bisa diatasi oleh si Immunit ini. Nah, kalau untuk penggunaan produk yang baik dan benar nih Mas, bagaimana nih untuk keamanan dan juga kesehatannya? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Jadi ini yang salah satu hal yang penting juga ya. Jadi memang untuk Immunit ataupun jenis insektisida lain ataupun fungisida lain itu kita menyebutnya itu racun ya Bapak Ibu ya. Itu bukan obat, itu racun, bahan kimia yang itu sangat berbahaya untuk terlebih kita sebagai aplikator ataupun Bapak Ibu petani di sini, dan itu harus kita lakukan aplikasi atau penyimpanan ataupun penggunaan secara bijaksana. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait keamanan dan kesehatan untuk aplikasi pestisida. Ini ada 8 poin. Yang pertama, pastikan pestisida yang Bapak Ibu punyai atau Bapak Ibu beli itu bisa disimpan di tempat yang aman. Jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari jangkauan hewan ternak, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ini merupakan racun yang itu berbahaya jika jika sampai amit-amit ya jatuh di tangan anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan memindahkan pestisida atau cairan pestisida ini ke botol lain yang itu bukan botol pestisida. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya resiko salah penggunaan ataupun nanti bisa juga untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, entah itu keracunan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, simpan pestisida ini dalam kemasannya, berisi juga dengan label penggunaannya dan tutup secara rapat. Karena keberadaan label penggunaan di situ itu sangat diperlukan supaya pestisida itu bisa diaplikasikan secara bijaksana, tidak mudah rusak, kemudian masih cukup bagus untuk mengendalikan hama penyakit, dan juga tentunya harus ditutup rapat supaya tidak mudah tumpah atau rusak sehingga bisa meracuni lingkungan ataupun tempat penyimpanan, yang mana itu akan sangat berbahaya bagi Bapak Ibu petani semuanya. Kemudian yang keempat, simpan pestisida di tempat yang sejuk, yang kering dengan ventilasi yang baik. Yang kelima, selalu baca dan ikuti petunjuk label pestisida. Ini penting, kita harus pahami betul label ataupun petunjuk penggunaan dari pestisida, dan jangan biasakan untuk menggunakan pestisida tanpa melihat label rekomendasi, entah itu dosis, entah itu cara aplikasi dan lain sebagainya, karena itu akan
berakibat fatal untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keenam, saat mengisi sprayer gunakan corong dan pastikan tidak ada tumpahan. Jadi memang ketika pestisida ini mau digunakan, tentunya alat-alat yang kita perlukan harus tersedia terlebih dahulu ya, baik itu corong untuk pengisian maupun tangkinya sudah kita bersihkan atau sterilkan dari biasanya kan tangkinya bekas pemakaian kemarin, jadi itu kita sudah cuci bersih dan itu bisa kita campurkan dengan kita masukkan larutan pestisidanya. Selain tangki, sebetulnya yang paling penting lagi juga di sini alat pelindung diri bagi Bapak Ibu petani semuanya. Mulai dari bagian kepala, Bapak Ibu menggunakan topi, masker, kemudian kalau diperlukan ya pelindung mata. Kemudian jangan lupa gunakan pakaian lengan panjang ataupun apron, kemudian juga celana panjang, kemudian juga alas kaki, dan juga tentunya sarung tangan. Itu akan melindungi Bapak Ibu petani semuanya dari paparan pestisida. Kemudian nomor 7, bahwa pestisida ini merupakan racun dan jangan sampai pestisida ini diaplikasikan saat tanaman itu fase berbunga, di mana ketika fase berbunga itu banyak serangga-serangga yang bukan target yang itu ada di lingkungan pertanian Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong dihindari untuk melakukan aplikasi pestisida pada saat tersebut. Kemudian yang terakhir, untuk penggunaan pestisida ini setelah selesai digunakan, misal ada sisa ataupun ada botol bekas pestisidanya, ya kami sarankan untuk bisa dikubur yang baik, jangan dibuang di aliran sungai ataupun air yang itu mengalir ke tempat-tempat fasilitas umum, dan mungkin jangan juga dibuang ke sungai yang itu juga bisa mencemari lingkungan. Jadi itu tadi memang poin-poin yang harus betul-betul dikendalikan supaya keberadaan pestisida ini tidak lagi menjadi ancaman, tapi memang untuk bantuan Bapak Ibu petani semua dalam mengendalikan serangan hama penyakit. Jadi itu poin pentingnya pada penyampaian materi ini, bahwa untuk keamanan dan kesehatan itu ya nomor 1 ya untuk Bapak Ibu petani semuanya. Begitu Mbak Cindy. Iya, terima kasih banyak Mas Dika. Nah, Bapak dan Ibu perlu ketahui juga dalam penggunaan pestisida ini atau aplikasi pestisida ini yang paling penting juga keamanan dan juga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan APD yang lengkap, baju dengan lengan panjang, agar pestisida ini tidak mengenai tubuh kita, begitu ya Mas Dika, bisa kurang lebihnya. Iya, betul banget Mas Cindy. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Dika untuk informasi tambahannya. Nah, ini sangat diperlukan sekali untuk petani-petani. Sering sekali di petani juga biasanya mengaplikasikan pestisida ini dari pagi sampai menjelang siang. Jadi dibutuhkan baju yang lengan panjang agar tidak terkena sinar matahari juga, kemudian agar pestisidanya tidak memercik ke tubuhnya, ke bagian tubuh begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Dika untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ini kita akan ada sesi tanya jawab langsung dari Bapak dan Ibu. Jadi dari materi kita yang sudah sampaikan hari ini, jika masih ada pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini beberapa pertanyaan sudah muncul ini, Pak Adi dan juga Mas Dika. Ada yang pertama yaitu biasanya ulat itu munculnya di cuaca apa? Hujan atau apa? Dari Bapak Andi Bin. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dika. Bisa bantu jelaskan Mas Dika? Ya, baik Mbak Cindy. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Andi Bin. Biasanya ulat itu muncul di cuaca apa? Hujan atau apa? Baik Pak, saya coba menjawab. Biasanya untuk serangan ulat-ulat ini dia merupakan golongan hama ya. Biasanya itu memang banyak munculnya itu di musim kemarau. Jadi kalau kita bicara bulan umum itu biasanya ada di bulan-bulan mulai dari bulan Juli sampai nanti di September. Yang mana itu untuk tingkat apa istilahnya iklimnya itu iklim panas.
jarang terjadi hujan. Kalau biasanya yang sering muncul di musim penghujan itu biasanya penyakit. Tapi kalau sejenis hama ataupun kita lebih fokuskan ke ulat, biasanya itu munculnya di musim-musim kemarau, yang mana itu populasinya baik itu ulat di tanaman bawang merah, kemudian ulat pada tanaman tomat, cabai, dan lain sebagainya itu akan mengalami peningkatan populasi pada musim kemarau. Seperti itu Mbak Cindy. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Andi. Oke, terima kasih. Nah, Pak Andi, begini jawabannya sudah ya Pak Andi. Oke, saya penasaran nih Mas Dika, kalau tadi kan Mas Dika bilangnya kan untuk hama ini seringnya di musim kemarau. Nah, kalau misalkan nih di musim hujan seperti saat ini, ada ulat muncul di tanaman cabai, itu kalau untuk aplikasi imunitnya bagaimana ya Mas, untuk agar lebih efektif begitu? Iya, baik, sebetulnya memang kalau untuk mayoritas ulat pastinya dia akan banyak munculnya itu di musim kemarau. Namun demikian ketika memang hama atau ulat itu muncul di musim penghujan, itu juga ada kejadian. Jadi memang istilahnya sebenarnya ulat bisa menyerang kapanpun ya, di mana di situ ada tanaman, yang mana tanaman itu inang utamanya, dia di situ pasti akan ada serangan ulat. Kalau memang pada musim kemarau ataupun musim penghujan itu muncul serangan ulat, ya sebetulnya sih banyak faktor yang bisa kita lakukan. Namun dengan kalau kita bicara pengendalian dengan pestisida, tentunya imunit ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan hama ulat tersebut, Mbak Cindy dan Mbak Andi. Jadi kita bisa aplikasikan imunit sesuai dengan kita lihat target hama sasarannya ada apa di situ. Kemudian kita bisa aplikasikan sesuai dengan dosis yang telah direkomendasikan. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dika untuk informasi tambahannya ini. Nah, kemudian ada lagi ini satu pertanyaan lanjutan, yaitu dari Bapak Purwito. Berapa kali pemakaian dalam satu kali musim tanam? Mungkin ini maksudnya untuk imunit ini aplikasinya berapa kali dalam satu kali musim tanam agar tidak cepat resisten. Nah, mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Adi untuk menjelaskannya, Pak. Baik, ya. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Purwito. Ini udah lama sekali ya, saya nggak ketemu dengan Pak Purwito. Jumpa lagi di sini. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengurangi resiko resistensi tadi sesuai dengan anjuran, penggunaannya adalah 2-3 kali dalam satu musim. Dan kami juga menganjurkan apabila diperlukan, ya selain juga mencampur, juga diseling dengan insektisida yang lain ya Pak Pur ya. Itu dari golongan yang berbeda. Bisa dilihat di labelnya, cari yang angka grupnya berbeda dari imunit. Jadi itu bisa digunakan untuk mengurangi resiko resistensi. Ya, anggap saja si hamanya bingung. Dia sudah mulai membiasakan diri untuk mengantisipasi dengan cara kerja insektisida tertentu. Kemudian ternyata Pak Pur misalnya mengganti atau menyeling dengan insektisida dengan cara kerja yang berbeda. Jadi si hamanya ini tidak sempat untuk beradaptasi dengan cara kerja insektisida tersebut. Jadi sebetulnya intinya cara kerjanya adalah seperti itu untuk mengurangi risiko resistensi. Jadi kembali lagi anjurannya adalah 2-3 kali dalam satu periode. Apabila memang diperlukan untuk misalnya menambah lagi di periode berikutnya, misalnya dalam 10 hari pertama misalnya atau 10 hari kedua gitu. Nah, ya, kami menganjurkan apabila memang diperlukan untuk menyemprot imunit lagi, dianjurkan untuk menyemprot minimal 2 kali lah ya, dengan insektisida dari golongan yang berbeda, dari grup yang berbeda. Demikian Pak Purwito, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya. Mungkin ini sangat membantu untuk Pak Purwito ya Pak ya. Nah, ya mungkin ada Bapak dan Ibu yang lainnya yang ingin bertanya lagi.
atau nanti misalkan masih ada beberapa pertanyaan lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Nanti dari tim kami akan menjawab pertanyaannya di kolom komentar juga, gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Mas Dika. Ya, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Mas Dika untuk waktunya pada sore hari ini dan juga ilmunya untuk sore hari ini dari Bapak Adi dan juga Mas Dika. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu petaninya selama ini penasaran nih, apa aja sih produk Immunit ini, seperti apa sih produk Immunit, dan juga hama-hama yang sering mereka jumpai di tanamannya, begitu. Iya. Mungkin terima kasih banyak Pak Adi dan juga Mas Dika. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Iya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya, bahwa bahwa KAPAI akan mengadakan kuis nih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kuisnya ini apa aja sih? Kuisnya ini berkaitan erat dengan materi-materi kita sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan juga Mas Dika. Nah, pertanyaannya nanti akan Cindy bacakan, kemudian Bapak dan Ibu cukup menjawabnya di kolom komentar. Siapa yang cepat dia akan mendapatkan reward dari kami. Nah, rewardnya apa? Nanti akan ada voucher GoPay senilai 50.000 untuk siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan cepat dan tepat. Nah, ini nanti akan ada 6 pertanyaan dari saya. Jadi nanti untuk jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke. Ya, bisa kami mulai untuk pertanyaan pertama. Nah, apakah Immunit bisa digunakan untuk mengatasi ulat di jeruk? Nah, tadi sudah dijelaskan nih dari Mas Dika untuk jawabannya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, apakah Immunit bisa digunakan untuk mengatasi ulat jeruk? Kira-kira bisa atau tidak ya? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ada, apa yang terjadi jika hama tidak dikendalikan? A. Petani senang, atau B. Mengurangi kualitas dan jumlah panen. Nah, gimana nih kira-kira Bapak dan Ibu? Misalkan tanamannya terserang hama nih, apakah Bapak dan Ibu senang ataukah sedih karena kurangnya, kualitasnya berkurang, kemudian jumlah panennya berkurang? Ya. Oke. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan ketiga ada, Immunit merupakan pestisida jenis? Nah, Immunit ini merupakan jenis apa ya? A. Insektisida, B. Fungisida. Ya, mungkin sudah banyak ini yang jawab di kolom komentar. A. Insektisida atau B. Fungisida. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan yang keempat adalah, saat melakukan aplikasi pestisida, kita dianjurkan untuk A. Menggunakan APD untuk melindungi diri, atau B. Menggunakan baju lengan tanpa lengan. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu? Biasanya kalau untuk penggunaan pestisidanya di sawahnya atau di lahannya, biasanya menggunakan APD lengkap dengan lengan panjang atau menggunakan baju tanpa lengan. Wah, kira-kira gimana nih? Siang-siang menggunakan baju tanpa lengan di lahan saat pengaplikasian pestisida? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima adalah, tanaman yang tidak terdaftar untuk Immunit adalah A. Cabai, B. Bawang merah, atau C. Padi. Nah, tadi kira-kira apa ya yang sudah ditayangkan di slide? Tadi ada loh slide-nya yang sudah dijelaskan oleh Mas Dika tadi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pertanyaan ke-6 atau pertanyaan terakhir ini. Apa tagline dari produk Immunit? Nah, tadi sudah ada pernah muncul di depan sendiri, atau A. Pilihan cerdas petani cerdas, atau B. Apik. Nah, kira-kira apa ini Bapak dan Ibu? A. Pilihan cerdas petani cerdas, atau B. Apik. Oke. 5, 4,
3, 2, 1. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah mengikuti kuis hari ini. Nah, untuk pengumuman pemenangnya, nanti kita akan umumkan di Facebook BASF Petani Sejahtera ya. Jadi Bapak dan Ibu harus standby selalu di Facebook kami. Nanti kami akan umumkan pemenangnya di Facebook Petani Sejahtera. Begitu. Oke. Dan tak lupa saya juga ingin mengingatkan ini kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan produk-produk kami seperti Immunit dan juga produk-produk lainnya. Ini bisa didapatkan di e-commerce BASF Petani Sejahtera, ada kami di Tokopedia dan juga Shopee. Nah, selain itu kalau misalkan Bapak dan Ibu mengalami kendala di tanamannya, bisa juga ditanyakan kepada tim lapangan kami di daerah setempat atau di wilayah setempat. Bisa juga menghubungi call center kami di WA BASF kami di nomor 0811 9700 9030. Oke, baik. Iya. Nah, kepada pemenang nanti bisa dilihat di Facebook kami ya, di BASF Petani Sejahtera. Nah, nanti untuk pemenangnya akan berhak mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing 50.000 untuk pemenangnya. Oke, baik ya. Nah, tak terasa ini sudah di penghujung acara nih Bapak dan Ibu. Saya Cindy Nurmala selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara sore hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tidak lupa saya mengingatkan untuk selalu menggunakan produk-produk unggulan kami seperti Imun dan juga lain-lainnya, bisa didapatkan di kios-kios terdekat ataupun di e-commerce kami BASF Petani Sejahtera di Tokopedia dan juga Shopee. Oke. Terima kasih banyak atas hadiran Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan beristirahat semuanya. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings. The whatever the weather. The pests. The weeds. Diseases. The demands of the crops. The shops. Rising expectations. Tightening regulations. Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun, menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan, bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri, berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan.
Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry.